Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Hai Sobat Historian, kembali lagi di channel Delta Buana yang membahas seputar sejarah dan juga kejadian unik yang ada di Indonesia dan juga dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe dulu ya, karena akan ada banyak informasi menarik lainnya. Saat ini agama Islam menjadi agama terbesar yang ada di Indonesia dan juga dunia. Tentu saja hal tersebut tidak terjadi begitu saja, karena masuknya Islam ke Indonesia memiliki sejarah yang panjang hingga menjadi agama mayoritas di Indonesia. Berdasarkan penelitian dan juga pendapat dari para ahli, masuknya Islam ke Indonesia ini melalui beberapa tahapan dan telah dirangkum menjadi beberapa teori. Berikut ini adalah beberapa teori populer yang dipercaya sebagai awal masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Teori masuknya Islam dari wilayah Gujarat di India dikemukakan oleh peneliti Belanda yaitu Snoeckhoorn, Pinsnapel dan juga Moquet. Mereka berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Nusantara atau Indonesia melalui orang-orang Arab yang sebelumnya datang ke Gujarat atau wilayah di India dan berkembang di sana, hingga akhirnya dibawa oleh orang-orang India ke wilayah Asia termasuk ke Indonesia. Moquet juga menuliskan bahwa masuknya Islam dari Gujarat diperkuat dengan adanya batu nisan dari Sultan Malik Al-Saleh di Pasai, Aceh. Bahkan, batu nisan serupa juga ditemukan di beberapa wilayah lainnya seperti di Malaya dan juga Gresik. Kemudian batu nisan tersebut juga memiliki kesamaan dengan yang ada di wilayah Kambai, Gujarat. Yang kedua ada teori Mekah pada abad ke-7 Masehi. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Teori ini dikemukakan oleh Haji Abdul Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan Hamka. Beliau menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari tanah Arab oleh kaum musafir atau kaum Sufi. Kaum Sufi ini juga pernah dijelaskan oleh A.H. Jonas bahwa mereka melakukan perjalanan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya untuk mendirikan suatu kumpulan atau tarekat. Hamka juga menyatakan melalui tulisan dalam bukunya Membongkar Kejumudan menjawab tuduhan-tuduhan Salafi Wahabi bahwa Gujarat hanyalah sebagai tempat tinggal sementara dari para pedagang Arab sebelum mereka datang langsung ke Indonesia. Hamka juga menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia tidak hanya berdasarkan kepentingan berdagang saja, motivasi dan juga keinginan mereka untuk menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Dan orang-orang yang membawa agama Islam tersebut merupakan orang pertama, yaitu mereka yang berasal dari Arab. Yang ketiga ada teori Persia pada abad ke-13 Masehi. Teori ini dikemukakan oleh P.A. Hussein Jayadiningrat. Beliau mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia berasal dari wilayah Persia atau Iran saat ini. Hal tersebut berdasarkan beberapa kesamaan antara kebudayaan di Indonesia dan juga Persia. Persamaan tersebut seperti peringatan Asyura atau 10 Muharram. Pembacaan huruf Arab antara orang Indonesia dan juga Persia memiliki kemiripan. Selain itu, ajaran dari Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran, Al-Hallaj, juga memiliki kesamaan. Teori ini juga menunjukkan bahwa Islam Persia juga mempengaruhi mazhab Syafi'i yang dianut oleh umat Muslim di Indonesia. Yang keempat ada teori Tiongkok atau Cina pada abad ke-9 Masehi. Selain dari tiga teori di atas, ada pula teori baru yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia berasal dari Tiongkok. Teori ini dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan juga Sumanto Al-Qurtubi. Dalam teori ini, menjelaskan bahwa masuknya Islam ke Nusantara dibawa oleh para pedagang Muslim dari Tiongkok yang datang ke wilayah Palembang pada abad ke-9 Masehi. Para pedagang ini kemudian menyebarkan Islam melalui perkawinan dengan warga setempat. Dan yang paling terkenal adalah perkawinan antara perempuan Tiongkok dengan Raja Brawijaya kelima yang melahirkan anak yang bernama Jinbun atau yang lebih dikenal dengan nama Raden Fatah.
sebagai raja pertama dari Kesultanan Demak, serta gelar dari Raja Demak ditulis menggunakan istilah dari Tiongkok. Nah, itu tadi 4 teori yang paling populer mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Di antara 4 teori tersebut, teori Mekah atau Arab lah yang dianggap sejarawan sebagai yang paling kuat di antara teori lainnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.